Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah yang telah memberikan tugas kepada kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Sinta Parinisa selaku ketua, adapun anggota-anggota tim saya sebagai berikut. Saya Mardanti Umar. Saya Wildat Salsia. Saya Jenny Tigri. Saya Kisha Natasha Pedongan. Saya Elsyana Zuatuarita. Dan saya Misna Adam. Kami dari tim 5 akan menjelaskan mengenai kelenjar hipotalamus. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian hipotalamus. Hipotalamus adalah struktur berbentuk kerucut kecil dan dalam otak yang memainkan peran sentral dalam mengendalikan sistem saraf otonom atau ANS. Bertanggung jawab untuk mengatur proses metabolisme homeostatis dalam tubuh. Hipotalamus melepaskan hormon-hormon ke bagian lain dari otak, yaitu kelenjar pituitari. Kelenjar ini kemudian akan mengirimkan hormon tersebut ke bagian organ tubuh lainnya. Hipotalamus mengontrol sistem saraf atau mensintesis dan melepaskan hormon-hormon saraf secara berkala. Neurohormonnya yang berbeda merupakan sinyal yang berbeda ke seluruh sistem saraf. Berkomunikasi dengan sistem saraf otonom melalui sinyal saraf dan sistem endokrin. Melalui sinyal endokrin atau sinyal kimia yang berjalan melalui sistem darah. Hipotalamus adalah proses di mana berbagai sistem yang kompleks dalam mamalia berevolusi. Secara konseptual berbicara, tujuan utama dari daerah ini dalam manusia dan mamalia lain adalah untuk mempertahankan suasana metabolisme yang tepat diperlukan untuk segala sesuatu yang lain dalam tubuh mamalia tepat berfungsi, tidak seperti hewan berdarah dingin seperti reptil. Tubuh mamalia terus mempertahankan satu set ketat kondisi metabolik yang memisahkan kimiawi internal hewan dari kimiawi eksternal dari dunia sekitarnya. Karena hipotalamus begitu evolusioner tua, telah memiliki banyak waktu untuk fine-tuned oleh berlangsungnya proses seleksi alam. Dengan demikian, gangguan hipotalamus biasanya datang dari tumor otak, bukannya hadir sejak lahir. Beragam fungsi hipotalamus. Fungsi hipotalamus sangat berguna bagi tubuh manusia. Hipotalamus adalah bagian otak yang bertugas untuk memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh manusia berjalan dengan baik dan stabil. Selain itu, hipotalamus juga berperan penting untuk mengeluarkan berbagai bahan kimia termasuk hormon. Apabila hipotalamus mengalami gangguan, maka hormon yang dihasilkan tubuh akan ikut terganggu. Beragam hormon yang dihasilkan hipotalamus memainkan peranan penting dalam banyak fungsi tubuh. Jika fungsi hipotalamus mengalami gangguan, hal ini tentu akan memengaruhi keseimbangan hormon dalam tubuh secara keseluruhan. Meski merupakan bagian paling kecil di otak, hipotalamus memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh. Fungsi hipotalamus yang paling utama adalah mengontrol suhu tubuh, rasa haus, serta rasa lapar. Selain itu, bagian otak ini juga mengambil peran penting dalam berbagai proses sistem tubuh. Segala fungsi tersebut dilakukan oleh hipotalamus dengan bekerja sama dengan kelenjar pituitari. Kerjasama ini menghasilkan berbagai hormon yang bisa membuat tubuh bekerja lebih baik lagi. Adapun fungsi penting hipotalamus untuk tubuh seperti suhu tubuh, perasaan haus, nafsu makan, pengendalian berat badan, mengatur emosi, siklus tidur, dorongan seks, persalinan, tekanan darah dan detak jantung, pencernaan, keseimbangan cairan tubuh, pengendalian suasana hati, mengelola dorongan seks, mengatur siklus fisiologi harian seperti kualitas maupun kuantitas tidur. Selain itu, hipotalamus dianggap pula sebagai pengatur semua fungsi hormon dalam tubuh. Hal ini karena hipotalamus bekerja sama dengan kelenjar pituitari dalam menjaga peran berbagai kelenjar penghasil hormon di tubuh seperti kelenjar tiroid, ovarium, atau testis.
Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal struktur hipotalamus dan fungsinya. Fungsi utama hipotalamus adalah untuk menjaga keseimbangan tubuh. Contohnya adalah munculnya sinyal rasa lapar sehingga kita tahu bahwa kita membutuhkan makanan agar tetap dalam kondisi stabil dan sehat. Untuk melakukan hal-hal tersebut, ada baiknya kita mengenal anatomi area ini dengan lebih detail. Hipotalamus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu seperti berikut. Yang pertama, bagian anterior atau bagian depan. Bagian depan hipotalamus terlibat dalam pelepasan berbagai hormon. Banyak dari hormon ini berinteraksi dengan kelenjar pituitari untuk memproduksi hormon-hormon lainnya. Berikut adalah beberapa hormon penting yang diproduksi di bagian anterior hipotalamus. Yang pertama, CRH. CRH terlibat dalam respon tubuh pada stres fisik maupun emosional. Yang kedua, TRH dilepaskan untuk mendorong kelenjar pituitari memproduksi hormon TSH. Yang ketiga, GnRH. GnRH diproduksi untuk membuat kelenjar pituitari membuat sebagai hormon reproduksi penting seperti FSH dan LH. Yang berikut, oksitosin. Oksitosin dapat mengontrol berbagai perilaku dan emosi penting seperti ketertarikan seksual, kepercayaan, dan kasih sayang. Vasopressin. Vasopressin adalah hormon yang mengatur kadar air dalam tubuh. Pelepasan hormon ini akan memberi sinyal pada ginjal untuk menyerap air. Somatostatin. Somatostatin adalah hormon yang bekerja untuk menghentikan kelenjar pituitari memproduksi beberapa hormon tertentu seperti hormon pertumbuhan dan TSH. Yang kedua, bagian tengah. Bagian tengah hipotalamus berfungsi untuk mengontrol nafsu makan dan terlibat dalam pelepasan hormon GHRA. GHRA adalah hormon pemicu untuk kelenjar pituitari agar kelenjar ini memproduksi hormon pertumbuhan. Yang ketiga, bagian posterior atau belakang. Bagian posterior hipotalamus berfungsi membantu mengatur temperatur tubuh dengan menghentikan produksi keringat dan membuat seseorang menggigil. Bagian ini juga diperkirakan berperan dalam fungsi memori otak. Ya, lanjut, kita akan membahas tentang hormon apa saja yang dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus. Yang ada 7 hormon. Yang pertama ada hormon antidiuretik, yang kedua ada hormon oksitosin, yang ketiga ada hormon somatostatin, yang keempat ada hormon pelepas hormon pertumbuhan, yang kelima ada hormon pelepas gonadotropin, yang keenam ada hormon pelepas kritokotropin, yang ketujuh ada hormon pelepas tirotropin. Pertama-tama kita akan membahas tentang hormon antidiuretik. Hormon ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan kadar air di dalam tubuh termasuk volume darah yang pada akhirnya mempengaruhi tekanan darah di dalam tubuh. Yang kedua, ada hormon oksitosin. Hormon oksitosin mempengaruhi sistem reproduksi seperti proses persalinan, gairah seksual, maupun ejakulasi. Hormon ini juga mengendalikan berbagai perilaku dan emosi manusia seperti mengurangi rasa cemas serta membangun ikatan emosional antara ibu dan bayi dalam proses menyusui. Yang ketiga, ada hormon somatostatin. Hormon ini berperan dalam menghambat kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon tertentu seperti hormon pertumbuhan dan TSH atau thyroid stimulating hormone. Yang keempat, ada hormon pelepas hormon pertumbuhan. Hormon dengan istilah growth hormone relaxing hormone atau GHRH ini berperan dalam memicu kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon pertumbuhan yang mempengaruhi tumbuh kembang anak serta metabolisme karbohidrat dan lemak di dalam tubuh. Yang kelima, ada hormon pelepas gonadotropin. Hormon dengan istilah gonadotropin relaxing hormone atau GnRH ini berkembang dengan merancang pelepasan hormon yang berhubungan dengan fungsi reproduksi seperti proses menstruasi dan pematangan organ sel terutama pada proses atau pada masa pubertas. Yang keenam, ada hormon pelepas kritokotropin.
hormon yang dikenal dengan istilah chretotropin relaxing hormone atau CRH ini memiliki peran dalam mengontrol respon tubuh terhadap stres fisik dan emosional serta bertanggung jawab dalam mengontrol suhu tubuh, rasa lapar, dan juga rasa haus. Dan yang terakhir ada hormon pelepas tirotropin. Hormon dengan sebutan tirotropin relaxing hormone atau TRH ini lebih berperan dalam merangsang produksi hormon tiroid untuk mengendalikan metabolisme tubuh, sistem kardiovaskular, perkembangan otak, kendali otot, serta kesehatan pencernaan dan tulang. Penyebab gangguan fungsi hipotalamus yang paling umum adalah cedera kepala berat, tumor otak, atau operasi otak maupun prosedur radioterapi. Selain itu juga ada beberapa hal lain yang juga bisa menyebabkan gangguan fungsi hipotalamus, di antaranya ada infeksi atau perandangan di otak, gangguan kesehatan gizi, misalnya akibat gangguan makanan seperti anoreksia atau penurunan berat badan secara ekstrem. Yang ketiga ada kelainan genetik seperti sindrom Prader-Willi dan sindrom Kallmann. Gangguan pembuluh darah di otak seperti aneurisma dan pendarahan subarachnoid. Gejala fungsi hipotalamus pada anak-anak umumnya ditandai dengan masalah pertumbuhan dan pubertas dini atau justru terlambat. Gejala yang dapat mengindikasikan disfungsi hipotalamus meliputi kelelahan, kelemahan, kurangnya minat dalam aktivitas, sakit kepala, kehilangan penglihatan, tekanan darah tinggi atau rendah yang tidak biasa, sering haus, fluktuasi suhu tubuh, kenaikan atau penurunan berat badan yang tidak beralasan, perubahan nafsu makan, insomnia, irritabilitas, perawatan pendek, masa pubertas yang tertunda, dehidrasi, sering buang air kecil, dan tidak mampu untuk memberi makan atau menyusui bayi. Perlu diketahui juga, gejala gangguan fungsi hipotalamus bervariasi tergantung pada hormon apa yang bermasalah. Anak-anak mungkin menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan dan pubertas abnormal, sedangkan orang dewasa mungkin menunjukkan gejala-gejala yang berkaitan dengan sebagai hormon yang tidak dapat diproduksi tubuh. Fungsi hipotalamus memang penting untuk dijaga agar semua sistem tubuh berjalan abnormal. Oleh karena itu, jika Anda mengalami gejala gangguan metabolisme seperti masalah tumbuh kembang, siklus haid tidak teratur, atau gangguan tidur, segeralah diperiksakan diri ke dokter agar mendapatkan penanganan yang tepat. Wih Isa, paling lapar nih. Asupa makanan mana nih? Wih Utak, bilang hipotalamus dulu, par kontrol beta rasa lapar nih. Aduh, iyo sabar, beta tapi bilang hipotalamus do, par kas keluar hormon. Iyo, bilang dia dulu. Wih, hipotalamus, kas keluar hormon par kontrol rasa lapar tuh do. Oh iya Otak, beta kasih keluar hormon pelepas kortikotropin dulu supaya kontrol rasa lapar tuh, jangke lambung. Hi, paling panas sih. Otak bilang hipotalamus do. Hi, mengapa lagi? Hi, di sini paling panas. Bilang hipotalamus do. Supaya kasih keluar hormon pada kontrol suhu panas nih do. Oh yo, nanti beta bilang hipotalamus weh, kasih keluar hormon juga, pada kasih kontrol suhu organ di dalam tubuh juga. Ha, iyo. Makasih ya Otak, beta kasih keluar hormon kortikotropin dulu per kontrol akang suhu tubuh ini. Makasih. Demikian penjelasan kami tentang kelenjar hipotalamus.